Selamat pagi, siang, sore everyone. Perkenalkan, saya Nadine Lorenzi Sabrina, Prodi Sistem Informasi dari Universitas Terbuka. Dalam video ini saya akan menjelaskan tugas 3 dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman dengan soal yang ada di atas ini. Di sini saya akan menjelaskan codingan yang saya buat untuk tugas 3 Algoritma dan Pemrograman. Simak videonya. Untuk di awal codingan, saya menambahkan perkenalan diri dengan variabel nama, NIM, dan prodi dengan tipe data string. Lalu selanjutnya, saya juga mencetak nama, NIM, dan prodi saya dengan sistem outprint. Nah, setelah sudah memperkenalkan diri di awal codingan, saya menambahkan scanner input agar user ini dapat menginput data-data. Scanner input ini saya dapatkan dari Java dengan mengimport Java Util Scanner di atas sini. Lalu scanner input ini dapat berfungsi untuk beberapa input. Di sini saya memakai untuk input golongan sama input jam lembur. Nah, di bawah sini saya menambahkan array golongan dengan variabel golongan gaji dan tipe datanya string. Isi dari data variabel golongan gaji ini ada A, B, dan C. Lalu di bawahnya ada array gaji juga dengan variabel gaji dan tipe datanya integer, karena gaji itu bersifat nominal ya, atau angka. Di dalamnya ada datanya 5 juta, 6 juta 500, dan 9 juta 500. Nah, selanjutnya saya menambahkan atau mencetak masukan golongan ABC agar user dapat mengisi atau menginput data dari golongan karyawan, golongan gaji karyawan, dan di bawahnya saya membuat variabel golongan gaji dengan tipe data string untuk mengambil data input dari atas ini, dari data yang diinputkan karyawan dengan input next. Nah, fungsi to uppercase ini dalam input ini adalah jika semisal user menginput huruf A, B, C dengan huruf kecil, sistem tetap ngebaca inputannya dengan huruf besar A, B, C gitu. Dan contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya saya juga menambahkan array jam lembur dengan variabel jam lembur dan tipe datanya double. Di sini datanya ada 30%, 32%, 34%, 36%, dan 38% sesuai dengan soal yang diberikan. Nah, di sini saya menambahkan input lagi, input jam lembur dengan sistem outprint. Ini sistem outprint ini untuk mencetak aja. Nah, untuk dapat memprosesnya, saya menambahkan variabel lemburan dengan tipe data integer, dan di dalamnya ada input next in untuk mengambil data input dari masukan jam lembur di atas, atau data input yang diberikan user dalam jam lembur. Kenapa next in? Karena jam lembur itu bersifat angka, jadi kita memakai integer. Nah, di sini ada integer gaji pokok sama dengan 0. Ini gaji pokok ini di sini itu untuk data awal, dan di sini juga untuk menyimpan data gaji pokok di awal. Lalu selanjutnya saya juga menambahkan looping. Setiap ada array sudah pasti ada looping atau perulangan. Nah, di looping yang saya buat ini fungsinya untuk mencari golongan gaji
antara A, B, atau C. Lalu jika sudah ketemu, gaji akan dimasukkan ke dalam array dan disimpan dengan variabel gaji pokok. Dengan begitu, gaji pokok ini akan dapat dihitung setelahnya. Gitu. Di sini juga saya menambahkan break. Untuk selanjutnya, saya menambahkan percabangan untuk menetapkan gaji dari jam lembur ditambah gaji pokok. Di sini di if yang pertama, saya membuat kondisi variabel lemburan lebih sama dengan 1 jam dan variabel lemburan kurang dari sama dengan 4 jam. Itu saya membuat perkalian gaji pokok dikali jam lembur dengan variabel gaji lembur tipe datanya double, jam lembur dengan array lemburan kurang dari 1 dikali gaji pokok. Lalu selanjutnya saya juga menambahkan penjumlahan untuk gaji pokok ditambah gaji lembur dan disimpan di dalam variabel total gaji dengan tipe data double. Nah, di sini saya mencetak total gaji dengan variabel total gaji yang sudah saya jumlahkan dari gaji pokok dan gaji lembur. Nah, if yang selanjutnya, saya membuat kondisi lemburan jika lebih dari sama dengan 5, yaitu jam lembur array 4 dikali gaji pokok dan dimasukkan di variabel gaji lembur dengan tipe data double. Kenapa array 4? Karena sebelumnya di variabel jam lembur ini 38% adalah array keempat, karena array itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi di sini kita menambahkan 4. Terus saya menjumlahkan lagi gaji pokok dan gaji lembur ditambah gaji lembur dan dimasukkan dalam variabel total gaji dengan tipe data double dan dicetak kembali total gajinya ditambah variabel total gaji. Dan if yang ketiga, saya membuat kondisi jika lemburan sama dengan 0 atau karyawan nggak ngambil lemburan jadi sama dengan 0, itu langsung saya cetak total gajinya ditambah gaji pokok. Jadi tidak ada perkalian atau pertambahan, karena langsung memunculkan gaji pokoknya. Nah, untuk else-nya saya mencetak input tidak valid. Ini jika user mengisi jam lemburnya seperti -2 atau +2, itu kan nggak akan kebaca sama sistem. Jadi kalau misalnya saya nggak pakai else, bakal muncul pesan-pesan error dari sistem yang nggak akan dimengerti sama user. Jadi saya menggunakan else biar user nih nggak tahu inputnya tuh nggak valid atau salah gitu, asal-asalan. Nah, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan jika ada salah kata atau penjelasan saya kurang dimengerti, bisa ditanyakan lagi. Terima kasih sudah menyimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.